Bitcoin dapat menjadi mata uang utama untuk pembayaran, permainan, dan periklanan. Karena memang sejatinya Pi Network itu layer 1 ya teman-teman ya. Jadi untuk pembayaran, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, proyek tokenisasi seperti tokenization on Pi dapat memungkinkan perdagangan aset dalam skala global, meningkatkan utilitas Pi teman-teman. Untuk ekosistem pengembang, dengan PSDK yang diperbarui pada Mei 2025 dan rencana untuk membuat perangkat lunak node sumber terbuka, lebih banyak pengembang akan bergabung menciptakan aplikasi yang beragam teman-teman. Jadi manfaatkanlah momen-momen seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang masih skeptis terhadap project Pi Network, kalian perlu belajar kembali teman-teman, karena pikiran kalian nggak sama pikiran Nicholas teman-teman. Karena Nicholas ini sudah memikirkan dunia kedepannya seperti apa, tetapi kalian masih mikir bahwa Pi Network ini scam. Nah itulah, terserah kalian teman-teman. Kalau kalian nggak join, kalian juga yang rugi sendiri. Jadi buat yang udah join, selamat ya teman-teman ya, karena kalian udah nambang Bitcoin sebelum listing teman-teman. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir P to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gue Raka di sini, dan video kali ini gue mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan buat teman-teman yang baru join di channel YouTube gue, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya gue itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi tentang Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan sekarang gue udah ada di X daripada Pi Network sendiri teman-teman. Dan untuk pembaruan atau update daripada Pi Network sendiri yang ada di X itu mengenai Pi Domain Auction ya teman-teman ya. Jadi udah gue simpulkan untuk ini semua di video gue sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum nonton, kalian bisa tonton aja untuk video mengenai Pi Domain gue kemarin teman-teman. Dan sekarang gue akan bacakan untuk berita-berita daripada Pi Network yang ada di X ya teman-teman ya. Jadi sini gue udah posting ulang beberapa postingan dari pionir yang ada di X. Dan sebelum gue lanjut ke videonya, gue akan perlihatkan terlebih dahulu mengenai harga Pi Network saat ini teman-teman. Oke, dan sekarang gue udah ada di bursa, dan untuk harga daripada Pi Network sekarang itu turun kembali teman-teman, turun 2% dari 10.000 ke 9.700-an teman-teman. Dan kalau kita lihat itu masih sama, masih sideways ya teman-teman ya. Dan kalau kita ingin masuk di Pi Network silakan saja teman-teman, karena memang belum waktunya kita ke tanggal 28 Juni tepatnya di P2D. Jadi semoga aja memang ada gebrakan baru di tanggal tersebut teman-teman. Dan untuk ranking daripada Pi Network sendiri itu berada di nomor 29 dengan total supply yang beredar itu 7,44 miliar teman-teman. Dari total supply maksimal 100 miliar. Oke, dan itu adalah harga daripada Pi Network teman-teman. Dan sekarang gue ingin mengingatkan teman-teman semua yang belum garap WPI, kalian bisa langsung gas saja teman-teman, karena memang terbukti membayar dan tiba-tiba memang saldo itu udah masuk sendiri teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang belum join di WPI atau Rapid Pi, kalian bisa join langsung di link yang udah gue taruh di deskripsi teman-teman. Jadi manfaatkan momen yang ada, karena memang nambang di aplikasi sendiri itu cuma 2 koin 1 bulan. Jadi kita butuh tenaga lagi ya teman-teman ya untuk penambangan daripada Pi Network sendiri melalui WPI teman-teman, karena itu terbukti membayar. Oke, dan untuk berita daripada Pi Network sendiri untuk saat ini teman-teman, gua udah posting beberapa postingan, dan gua di sini akan jelaskan sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, karena memang banyak sekali berita-berita dari Pi Network sendiri. Dan untuk yang pertama beritanya akan gue bacakan di sini teman-teman. Jadi untuk Nicholas atau pendiri daripada Pi Network sendiri itu memang benar-benar sangat jenius teman-teman. Jadi kenapa Dr. Nicholas itu
memilih penambangan seluler gitu kan. Jadi di sini kita mari bahas saja teman-teman. Jadi pada tahun 2025 lebih dari 5,4 miliar orang di seluruh dunia menggunakan telepon pintar. Namun kurang dari 1% memiliki akses untuk menambang atau memiliki mata uang kripto. Mengapa? Karena penambangan kripto tradisional itu mahal ya teman-teman ya. Kalau kalian pahami sendiri, itu butuh rig atau butuh energi yang sangat besar, listrik yang sangat besar juga gitu kan. Kebanyakan orang itu tidak dapat bergabung dengan kripto karena penambangan terlalu sulit. Jadi Dr. Nicholas itu muncul sebagai pelopor penambangan di seluler teman-teman, atau telepon genggam kalian, dan itu sudah terwujud dan sudah bisa diakses oleh semua orang. Dan sekarang nyatanya Pi Network sudah ada di bursa dan listing, dan itu alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Dan Pi Network menjadi salah satu inovasi kripto global teman-teman. Oke, dan untuk berita yang kedua, yaitu dunia tidak hanya akan mendengar tentang Pi, tetapi juga mengalaminya. Revolusi yang telah kita persiapkan dengan sabar akan segera mencapai terobosan. Dedikasi Anda akan segera membuahkan hasil. Mari kita ubah Pi menjadi mata uang masa depan. Karena memang sekarang sudah bisa untuk pembayaran Pi Network sendiri, tetapi memang kita butuh nilai pasti atau nilai satu ya yang ada di ekosistem. Kita tunggu aja teman-teman daripada core team sendiri, apakah core team bisa menetapkan untuk satu nilai yang memang nantinya berguna untuk pionir di seluruh dunia teman-teman. Jadi untuk postingan yang ketiga langsung aja gue bacakan karena ini memang agak sedikit banyak. Dan untuk postingan ini mengenai masa depan DEPS dan peran pelopor di era desentralisasi jaringan Pi teman-teman. Jadi untuk artikel ini menjelaskan bahwa masa depan cerah DEPS di jaringan Pi. Masa depan DEPS di Pi Network penuh dengan berbagai kemungkinan teman-teman, didorong oleh basis penggunanya yang terus bertambah hingga lebih dari 60 juta pelopor, dan nilai Picoin saat ini itu sebesar 0,6 dolar. Berikut ini adalah beberapa hal yang akan terjadi di masa mendatang. Adopsi yang lebih luas teman-teman, karena semakin banyak DEPS seperti FruityP, Pilot, dan Pi@ Network yang mendapatkan daya tarik. Picoin dapat menjadi mata uang utama untuk pembayaran, permainan, dan periklanan. Karena memang sejatinya Pi Network itu layer 1 ya teman-teman ya. Jadi untuk pembayaran, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, proyek tokenisasi seperti tokenization on Pi dapat memungkinkan perdagangan aset dalam skala global, meningkatkan utilitas Pi teman-teman. Untuk ekosistem pengembang, dengan Pi SDK yang diperbarui pada Mei 2025 dan rencana untuk membuat perangkat lunak node sumber terbuka, lebih banyak pengembang akan bergabung menciptakan aplikasi yang beragam teman-teman. Jadi manfaatkanlah momen-momen seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang masih skeptis terhadap project Pi Network, kalian perlu belajar kembali teman-teman, karena pikiran kalian gak sama pikiran Nicholas teman-teman. Karena Nicholas ini sudah memikirkan dunia kedepannya seperti apa, tetapi kalian masih mikir bahwa Pi Network ini scam. Nah itulah, terserah kalian teman-teman. Kalau kalian gak join, kalian juga yang rugi sendiri. Jadi buat yang udah join, selamat ya teman-teman ya, karena kalian udah nambang Picoin sebelum listing teman-teman. Oke, jadi ada tantangan juga untuk di masa depan. Meskipun ada harapan, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Karena kita itu sejatinya memang inovasi kripto ya kan. Jadi banyak sekali tantangan yang memang perlu dihadapi Pi Network sendiri teman-teman. Jadi tetap bersabar dan tetap stay terhadap project Pi Network, dan kalian cuma cukup nambang aja teman-teman untuk saat ini, dan kalian melakukan peer to peer barang, dan itu akan membuahkan hasil nantinya di Pi Network sendiri teman-teman. Oke, jadi untuk dampak dunia nyata dan visi jangka panjang, dampak DEPS melalui teknologi FruityP
menghibur jutaan orang, Pilot itu menyederhanakan logistik, dan Pi Network menciptakan aliran pendapatan. Semuanya didukung oleh Picoin teman-teman. Seiring dengan meningkatnya adopsi, Pi dapat menyaingi mata uang kripto yang sudah mapan yang berpotensi meningkatkan nilainya. Jadi untuk visi jangka panjangnya adalah dunia tempat Picoin sama lazimnya dengan uang tunai, dengan DEX sebagai infrastrukturnya teman-teman. Semuanya digerakkan oleh komunitas pionir. Oke, kemudian melihat ke belakang dan melangkah ke depan, seri ini telah membekali Anda dengan pengetahuan dan alat memahami DEX, menjalankan repositori PApps, menguji aplikasi, dan mengembangkan aplikasi Anda sendiri. Kini Anda siap menjadi pemimpin di era desentralisasi Pi. Perjalanan tidak berakhir di sini, teruslah menjelajah, membangun, dan terhubung teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin itu merasa bosan ketika gue menjelaskan berita mengenai Pi Network, sejatinya gue itu cuma menyampaikan informasi yang ada teman-teman. Jadi buat asumsi teman-teman semua supaya imun teman-teman semua itu naik terus gitu teman-teman mengenai project Pi Network. Dan memang core team sendiri sudah berusaha untuk kita semua, dan kita itu tinggal menunggu hasilnya saja teman-teman, karena memang banyak project yang masih harus dikerjakan oleh core team. Jadi intinya buat teman-teman semua, manfaatkan teknologi-teknologi yang ada di masa sekarang teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk berita hari ini. Semoga teman-teman itu bisa memahami apa yang gua sampaikan hari ini teman-teman. Dan mungkin seperti itu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum join di Pi Network, kalian bisa join melalui link yang ada di deskripsi. Dan untuk kalian semua yang udah nonton video ini, terima kasih banyak, dan lebih baiknya kalian bisa bantu like dan subscribe channel ini supaya gue itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan gue Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.